Hai The Healers, saya Dr. Ami Alfiah Nur Alam. Simak diskusi sehat, health and lifestyle highlights. Health and Lifestyle Highlights. Love yourself that much to put health as your lifestyle priority. Join Health and Lifestyle Highlights with Dr. Ami Alfiah Nur Alam, specialist radiology consultant, and other guest speakers. Hosted by Indah Firdaus. Every Thursday, 7 to 8 p.m. Only on The Hills Radio. The Hills Radio. Selamat malam, Dr. Ami and Coach Santi. Selamat malam Mbak Indah. Mbak Santi, apa kabar? I am great, thank you Dr. Ami. Dr. Ami sama Mbak Indah apa kabar? Baik, thank you. Baik, thank you. Good to be Coach, on air. kabarnya gimana? Yes, ini udah ditunggu-tunggu loh ya, karena ini berarti episode pertama di 2024 ya untuk bareng sama Coach Santi ya. Enggak iya, dong. Di 2024. Januari kan udah. Enggak dong, Januari udah ya? Oh iya, aku lupa. Di bulan Februari maksudnya. Februari ini yang pertama. Iya, iya. Oke, by the way, Dr. Ami dan Coach Santi tadi kan udah sempat diintip nih, ternyata self love ini obrolannya banyak ya topiknya ya. Dan mungkin nanti ada part 2 nih Dr. Ami ya. Ya. Karena Setuju. End of the month ya. Aku tadi Nah, baca betul. planningnya. Nah, ini tadi juga udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih di WhatsApp-nya, nanti kita bahas ya setelah Coach Santi menjelaskan topik-topiknya. Dan juga Dr. Ami dan Coach Santi mengingatkan kembali nanti The Healers yang malam ini mungkin bisa dengerin di live streaming, tapi nanti rekamannya bisa dilihat di The Hills TV gitu. Awesome. Oke. Silakan Awesome. Dr. Ami, silakan mau kita Oke, bridging. makasih Mbak Indah. Kangen Iya, Adela, ih. selamat malam. Dimanapun berada, semoga sehat. Ini Coach Santi langsung live dari Perth, Australia ya. Kemarin kita ada pesta rakyat di Indonesia dan di beberapa belahan dunia yang orang Indonesia memilih calon presiden dan calon wakil presiden ya Pak Indah. Dan alhamdulillah sukses, berjalan lancar, tinggal tunggu hasilnya ya kan. Yes. Lalu malam ini kita juga akan membahas mengenai self love. Saya juga udah baca-baca juga, tapi mungkin The Healers juga ingin tahu ya Coach Santi, sebenarnya apa sih self love? Saya juga udah dapat beberapa pertanyaan Mbak Indah. Kemudian mengapa sih self love itu penting? Oke, kita nyapa teman-teman, ada Diatin, ada Nila, semuanya juga di Perth. Terus teman saya Mas Wawan, terus Pak siapa nih di Kendari, siapa Pak? Pak Amin. Pak Amin, Pak Amin. Amin penggemar My ya. friend Caroline, lalu Mas Kianu dan semua teman-teman yang lagi dengerin, Mbak Sri Edong juga. Oke, silakan Mbak Coach Santi. Terima kasih waktunya ya Mbak Indah and Dr. Ami. I'm excited sekali for tonight topic ya. Good evening The Healers dimanapun kalian berada di ujung dunia. Today excited banget. Temanya adalah tentang self love. Ini karena seperti tadi yang udah dibilang sama Mbak Indah ya, temanya ini adalah tema gede sekali. Ternyata aspeknya itu besar banget. Jadi kita harus break part 1 sama part 2. Jadi nanti ada part 2, part 2-nya di tanggal berapa Mbak Ina? Di tanggal 29 ya, at the end of the month. Tanggal 29 Yes. ya. Jadi hari ini kita akan bahas yang penting-penting saja, bukan aspek-aspek detailnya, tapi yang dasar-dasar aja ya. So saya sapa dulu semua The Healers yang ada di mana-mana, penggemar-penggemarnya yang di Jawa dan Bali dan di dunia. I hope you enjoy topik kita malam ini. Topiknya adalah self love. To fall in love with yourself is the first secret to happiness. Itu bahasa Jawanya adalah itu bahasa Jawanya ya, bahasa Indonesianya adalah jatuh cinta pada diri sendiri adalah rahasia utama kebahagiaan kita. Jadi ini The Healers yang mau bahagia, ini harus diterapkan dulu. Dan tujuan dari topik malam ini adalah memberi pemahaman akan betapa pentingnya mencintai diri. Very best. Konten kita malam ini adalah apakah definisi dari self love, walaupun semua orang udah tahu apa itu self love, kadang masih ada loh yang
tidak get it sebenarnya self love itu apa, terus mengapa self love itu penting, ciri-ciri orang yang mencintai diri dan tidak mencintai diri, terus apakah penyebab dari kurangnya mencintai diri itu, sama 5 tips belajar self love sama kesimpulannya. Oke. Sebenarnya tadi itu ada 15 tips. Oh, Tapi sessionnya jadi panjang sekali, makanya yang 10 nanti di session berikutnya. Kita masuk ya Mbak Indah ya, ya Yes, dokter. please. monggo. Apakah self love itu kita semua udah tahu mencintai diri itu apa secara definisi masing-masing. Tapi sebenarnya self love itu bukan selfish ya, Ya. bukan egoistik dan bukan narsistik. Banyak sekali orang yang bilang, wah kalau self love itu aku nanti dibilang selfish. Aku self love nanti dibilang wah egois dong atau narsis dong orang yang mencintai diri itu. Bukan itu ya. Definisi self love yang sebenarnya adalah mencintai diri itu adalah tindakan dan perilaku untuk mencintai diri, merawat diri, memperhatikan diri, memprioritaskan diri, menghargai, dan menerima seutuh-utuhnya kita. Jadi mencintai diri itu aspeknya banyak sekali. Aku seru ya, ini ke siapa nih? Ke Dokter Ami apa ke Mbak Indah ini? Pernah jatuh cinta nggak? Tentunya Ya. pernah. Pernah ya? Semua Pernah ya? dong. Siapa ini yang mau jawab? Dokter Ami dulu deh. Dokter Ami dulu deh. Dokter Ami kalau jatuh cinta, Heeh. apa yang akan Dokter Ami lakukan ke orang yang dijatuh cintai ini? Apa orang jatuh cinta ke aku atau aku ke orangnya? Dokter Ami yang jatuh cinta ke orang itu. Ya, pertama pasti harus buat dia senang. Iya, apalagi? Aku tuh kalau semua orang yang aku cinta itu obedience. Karena Yes, kalau obedience dia juga senang. Jadi dia juga begitu ke saya kan. iya. Eh, ya senang komunikasi, Komunikasi, apalagi? berbagi, kemudian ya dia pastinya dong harus sayang kita juga kan. Eh, Apalagi ya membangun. melakukan apapun nggak? Kenapa? Melakukan apapun untuk dia bahagia nggak? Iya kan sebenarnya kalau kita love someone, kita senang kita buat apa yang dia senang, sehingga dia juga akan membuat apa yang kita senang. Betul. Ya kalau enggak kan ya sama aja berarti definisi menyayangi nggak sepenuhnya gitu loh. Terus ada sacrifice juga pasti di dalamnya. Ya Itu. ada pengorbanan di dalam sehingga dia juga itu. And of course pasti ada waktu di situ. Luangkan waktu ya. Komunikasi ya. Pokoknya suka menyenangkan orang yang kita sayangi. Betul. Mau ditambahin Mbak Indah? Kurang lebih sama ya sama Dokter Ami, at least Aku kan sama. tos. Pastinya yang pertama aku bakal cari tahu dulu nih orang yang aku jatuh cintai ini apa aja sih kesukaannya gitu kan. Terus pasti aku akan betul seperti yang Coach Shanti bilang, berusaha sebaik mungkin sih untuk bikin orang tersebut senang gitu ya. Dengan tadi sudah cari tahu tentang hobinya atau kesukaannya gitu kan. And then maybe going to find out the love language-nya apa sih yang dia suka, apakah pokoknya intinya berusaha untuk bisa menyamakan frekuensi dengan orang tersebut sehingga dia merasa nyaman gitu, mendapatkan apa yang dia butuhkan, kurang lebih kayak gitu kali ya. Ya, wow, itu ya, itu yang akan kita lakukan Yep. kalau kita sedang jatuh cinta sama seseorang ya. Mhm. Pertanyaan saya adalah, pernahkah Mbak Indah atau Dokter Ami melakukan itu kepada diri sendiri? Jeng jeng jeng. Aku dulu ya. Ya, Kebetulan Coach, mungkin aku udah banyak baca juga ya bahwa sebelum kita bisa mencintai orang lain, then I have to fall in love with myself first gitu ya. Tapi itu baru aku terapkan I think di sekitar umur 30-an ya.
Wah, berarti baru-baru aja dong. Kan beda setahun aja Mbak Kita Indah. kan beda setahun ya Dokter Sama Ami loh, sama Coach Santi ya. Iya, jadi kurang lebih mungkin kalau dulu di awal-awal sih nggak terlalu paham ya tentang hal tersebut, tapi kemudian setelah makin banyak baca, makin banyak insight yang didapat, aku tahu bahwa yang harus aku utamakan itu justru diri sendiri dulu. Makanya semua yang hal tadi aku bilang aku akan lakukan pada orang yang aku jatuh cintai, itu pastinya sudah aku lakukan terlebih dahulu sama diri sendiri sih kalau aku begitu. Great. Berarti sudah fall in love with yourself ya? I do. I am like every single day. Nah, ini mungkin nanti sekalian ada pertanyaan sebetulnya ya terkait dengan ini gitu kan. Tadi udah sempat dibilang sih sebetulnya. Cuma nanti mungkin butuh penjelasan lebih detail. Apa yang membedakan antara loving ourselves dengan narsistik ya gitu loh. Itu kayak mungkin nanti bisa dijelaskan sama Coach Santi. Ya, correct. Dokter Emi mau nambahin? Oh iya, aku tuh tipenya senang memberi gift, suka banget. Yes. Ada yang panggil aku Santarina. Iya, love language-nya Dokter Ami tuh sangat senang berbagi. It's my How would I happiness not gitu know loh. that? It's my happiness gitu kan, dan aku selalu merasa aku akan bukan merasa, pasti tuh tiba-tiba ada yang memberi juga. Jadi tapi aku juga dulu I don't really care, malah senang kayak seperti candle in the wind. When people in it, terus kalau aku traveling gitu terus aku pulang, in the end I have nothing for myself gitu loh. Oh my God. Ternyata karena pun ada yang tersisa satu misalnya my small bag atau purse terus atau jepitan, terus tiba-tiba tahu nggak kamu katanya dari ini gitu, terus aku belum dapat, ini aku bilang ini aja yang terakhir, ya udah diambil gitu. Aku I don't mind, aku nggak fight for that gitu loh. Ya, tapi belakangan juga sebelum ketemu Coach Santi dan setelah Coach Santi sendiri ngajarin, kasih contoh bahwa kita harus menolong diri sendiri baru nolong orang. Seperti contoh yang stewardess umumkan ya, selamatkan diri baru itu, terus cintai diri, how you can help love people. Tapi memang love itu sacrifice sih. Aku merasa yang lalu juga aku nggak merasa I lose atau apa, enggak, because my hidupku tuh seperti gini loh, menerima bahwa ada bahasa yang ditulis blessed is the giver. So makin aku itu happiness is when you still give. Nah, tapi belakangan aku juga udah merasa seperti gini loh Mbak Indah, dapat honor nih, udah beliin mama, udah beliin laki, udah beliin anak, segala macam hadiah-hadiah teman-teman. Terus aku juga dong mesti beliin hadiah diriku gitu kan. Good on you, well done. Ya, jadi aku udah ke arah situ juga. Well done. Terus aku juga udah pernah ngomong ke teman, dia kan menyakitin diri, nggak mau makan, dia frustasi. Saya bilang, ya gimana kamu bisa ditolong orang, kamu sendiri nggak mencintai dirimu gitu. Ya kayak menderita banget gitu. Nyakitin, dia malah nyakitin dirinya gitu kan. Wow, keren ya. Ya belajar terus. Jadi baru ketemu ini saya bicara sama Mbak Indah. Mbak Indah, kita harus belajar nih jadi coach juga. Life coach ya. In line gitu loh, we already in line with. Iya, betul. Nah, this from me. Kita jangan terlalu banyak, kita harus dengar dari the healers nih. Lagi. Oke, by the way, Coach Santi dan Dokter Ami. Aku dinanyain sama coachnya yang Mbak Indah. By the way, ini udah ada salam juga nih dari Bali, katanya dari Indra, Tasya sama Yun sedang mendengarkan juga di malam hari ini. Mama. ada Mama Indra, Tasya. Good evening ya, semoga enjoy. Halo, kita juga ikut nyapa ya, siapa? Indra, Tasya dan Yun. Salam kenal, kayaknya biasa dia nyapa kita ya. Beda lagi. Beda lagi, biasanya ada siapa, Ayu ya kalau nggak salah ya, Mbak Ayu ya. Oke. By the way, Coach Santi, ini kan seperti biasa kita harus break lagu dulu nih. Nanti boleh disambung ya. Oke, tapi intinya tadi Coach Santi sudah menanyakan tentang bagaimana apa yang akan kita lakukan ketika kita jatuh cinta sama orang lain nih. Kan jadi penasaran nih, urusan arahnya kemana nih dengan self love gitu ya. Nah, jadi jangan kemana-mana The Healers, nanti kita bahas ya sama Coach Santi, akan dijawab arah pertanyaannya Coach Santi itu tadi kemana sih dengan self love ya, gitu ya Dokter Ami juga ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus only on the best streaming radio in Indonesia, Atlantic Stars, Masterpiece. Do you have any song to be requested malam hari ini? Nanti boleh ya. Valentine. Oke, nanti saya puterin ya. Oke, nanti dicari dulu Dokter Ami. Semua The Healers yang kita sayangi. Oke, alright. Tapi sekarang Atlantic dulu ya. Nanti kita puterin yang My Valentine. Oke, thank you. Stay tuned.
The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers, this one is Atlantic Star with Masterpiece, and we are back. Malam hari ini masih dalam Health and Lifestyle Highlights, ngebahas tentang self-love nih bersama Certified Master in Life Coaching, Coach Santi dan juga Dr. Ami. Halo kembali. Kita tadi udah ada sedikit opening dan introduction ya dari Coach Santi. Yes, panjang ya. Ya. Kita masuk ke session kedua, mengapa self love itu penting. The reason, alasan kenapa banyak sekali orang yang tidak mencintai diri sendiri itu karena sebenarnya tidak tahu betapa pentingnya self love itu sendiri. Ya. Jadi mencintai diri ini memiliki dampak yang dalam di semua aspek kehidupan seseorang. Salah satunya adalah berdampak bagus buat kesehatan mental, jiwa, dan pikiran. Remember, kita terdiri dari 3 bagian ya, jiwa, badan, dan pikiran. Nah, kalau misalnya mereka yang punya self love, mereka jadi tidak mudah stres, tidak mudah cemas, hidupnya tenang, dan tidak gampang goyang. Ini pentingnya ya. Terus habis itu hubungan dengan sesama itu lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Karena mereka memahami diri sendiri dulu. Mencintai diri itu memahami. Yang katanya Dr. Amy tadi ya, berusaha memahami. Jadi memahami diri dulu. Kalau kita sudah pintar memahami diri, memahami orang lain itu gampang sekali. Terus orang yang self love-nya tinggi, mudah bahagia. Karena dia tahu maunya apa. Karena mereka tahu apa yang bikin mereka itu bahagia. Dan memprioritaskan itu. Terus orang yang mencintai diri mengurangi perbandingan diri. Mereka tidak membandingkan kekurangannya dengan kelebihan orang lain. Tapi mereka akan membandingkan dirinya dengan dirinya kemarin. Orang-orang yang mencintai diri itu juga tahan banting dalam goncangan. Mereka tahu bagaimana mengatasi diri sendiri dan keluar dari masalahnya karena ya itu tadi, dia sudah master untuk mencintai dirinya itu. Dia sudah pintar sekali mengelola emosi. Terus mereka percaya dirinya itu tinggi. Karena mereka fokus sama kelebihannya ya. Mereka tidak beat themselves off, nggak menjelek-jelekan diri. Jadinya dia pede. Dan mereka itu boundaries-nya tinggi karena batasannya dia bagus, jadi dia itu nggak gampang diinjak-injak orang. Dia sudah tahu harus berdiri di mana. Dan biasanya orang yang mencintai diri ini orangnya bahagia dalam keadaan apapun. Life is up and down ya, always up and down. Tapi orang-orang yang mencintai diri, mereka tahu bagaimana cara bahagia ketika kamu di bawah dan di atas, begitu. Oke, itu pentingnya. Tahu nggak? Relationship terlama kita nanti itu dengan siapa? Coba pertanyaan saya ada. Coba Mbak Indah dijawab, relationship terlama kita itu nantinya akan dengan siapa? Dengan diri sendiri pastinya, karena kadang misalnya nih pasangan ya, kita nggak pernah tahu ya, maksudnya ada aja kan kemungkinan kita berpisah dengan pasangan, apapun itu alasannya ya, bisa jadi karena perceraian ataupun mungkin ditinggal duluan gitu kan ya, tapi ya kita ngaca ngelihatnya diri sendiri nih selama-lamanya. Yes. Dapat piring ya. Dapat piring Asik, dikumpulin ya piring cantiknya. Piring cantik ya. Well done. Relationship terlama kita itu bukan dengan anak, bukan dengan suami, bukan dia dengan siapapun. Karena mereka bisa meninggalkan kita. Relationship terbesar kita, yang terlama kita itu dengan diri kita sendiri. Kita itu ada dari kita lahir sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Can you imagine kalau misalnya kita tidak mencintai diri, berarti kita itu harus hidup dengan orang yang tidak kita cintai sepanjang hidup kita. Ngeri ya, can you imagine that? So, very very important mencintai diri. Ciri-ciri orang yang mencintai diri. Tolong dicatat ini ya. Nomor 1 adalah menerima diri.
kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya. Mereka berdamai dengan kekurangannya dan fokus mengasah kelebihannya. Nomor 2 itu merawat diri. Jadi dandan, cantik, bajunya nggak asal, bersih, rapi, harum. Dandan nggak harus pakai semua yang macam-macam ya, tapi yang penting dia merawat diri. Terus mereka itu menghargai diri. Kata-katanya itu bagus buat diri sendiri. Jadi dia itu menghargai banget, jadi suka memuji dan tidak suka menjelek-jelekkan diri sendiri. Ya, mereka melakukan hal-hal yang hebat, mengakui pencapaiannya, merayakan keberhasilannya, ngasih reward pada diri sendiri. Nggak cuma, aduh, gua bego banget sih, aduh, suka begini, wah, kenapa sih begini terus? Nggak kayak gitu. Tapi, it's okay. Mistake Grateful. Iya, grateful, very very grateful. Dan mereka itu perhatian pada diri sendiri. Orang yang mencintai diri pasti perhatian, Ya. positive thinking, terus boundariesnya itu kuat, gampang banget saying no, no, I don't want it. Terus mereka generous, dermawan pada diri kita sendiri. Sering loh kita itu melakukan apa saja buat orang lain ya. Nggak punya duit nabung-nabung buat hadiahi pacar kita. Tapi ketika kita diri sendiri mau beli sesuatu, milih yang lagi diskon atau yang paling murah. Unfair ya. Unfair. No. That's mean you are not generous, ndak dermawan, ndak murah hati pada diri sendiri. Berarti itu kan memprioritaskan orang lain ya. Ya. Terus mereka mudah memaafkan. Memaafkan diri ya. Memaafkan masa lalu, kesalahan, kegagalan, tidak menghukum. Because they know nobody perfect. Mereka mandiri, tidak tergantung dengan orang lain, termasuk untuk memvalidasi dan memberi penghargaan. Mereka optimis, semuanya akan baik-baik aja. Terus hidup mereka itu seimbang, life-nya itu balance. Tahu mana harus kerja, kapan harus istirahat, kapan harus meluangkan diri, waktu buat diri sendiri ya. Terus hubungan dengan sesama itu baik. Mereka punya grow mindset. Grow mindset itu pikirannya berkembang dan mempunyai keinginan untuk selalu tumbuh, selalu menjadi yang terbaik. Itu ciri-cirinya orang yang mencintai diri. Oke, jadi semoga The Healers yang dengerin nih bersyukur ya ketika tadi ciri-ciri disebutkan oleh Coach Santi ya. Berarti Ternyata ada di situ iya, ya. ternyata misalnya sudah ada nih, berarti sudah ada kesadaran untuk mencintai diri sendiri ya, Coach ya. Betul. Oke. Nah, yang nggak enak ini ya, yang nggak enak ya. Aha. Karena ini pasti banyak yang ngejelek nih. Aha. Ciri-ciri orang yang tidak mencintai diri. Nah, coba kita dengerin juga nih. Nomor 1 adalah kritiknya berlebihan. Kritik kepada diri sendiri dan orang lain itu berlebihan. Karena apa? Mereka fokus pada kekurangannya. The reason kenapa mereka mengkritik orang lain karena dia mengkritik diri sendiri. Pasti itu sudah. Tidak memprioritaskan diri. Mereka memprioritaskan orang lain tapi dirinya nambah beberapa. Tidak merawat diri ya. Dandannya asal-asalan. Males aja lah, nggak usah dandan. Ya. Dandan is not for other people, dandan is for you. Mereka tidak fokus pada diri sendiri, tapi fokus pada orang lain, pada kekurangannya Tapi orang nggak lain. berlebih kan dandannya ya. Iya, yang berdandan itu kan bersih, habis mandi, mukanya dirawat, dibedain, Iya. ya diapain kayak nggak harus pakai lipstick menor ya. Iya. Terus mereka itu mereka tidak punya batasan, tidak punya boundary, tidak bisa mengatakan tidak. Jadi kadang itu suka diinjek-injek sama orang lain. Bukan karena salahnya orang yang injek-injek ya, karena kita tidak ada batasan itu tadi. Istilahnya rumahnya tidak dipagari, jadi diinjek-injek. Ya. Ya. Terus mereka tergantung pada pengakuan orang lain. Mereka selalu mencari validasi. Aku udah bagus nggak? Minta reward, minta dihargai. Suka nanya gitu, kenapa kamu nggak begini ke aku gitu. Tingkat percaya dirinya very rendah ya. Dan mereka itu menghindari konflik karena takut ditolak. Takut tidak dicintai itu tadi. Terus suka bermasalah dengan orang lain. Orang-orang yang tidak mencintai diri ini
suka bermasalah dengan orang lain dan mereka bertahan dalam zona tidak nyaman, termasuk toxic relationship, toxic friendship, ya, toxic work environment, ya, termasuk itu semua. Karena kalau kita mencintai diri sendiri, kita nggak mungkin membiarkan diri kita keracunan emosi setiap hari. Kita pasti akan menyelamatkan diri keluar dari zona itu. Yang nomor 3, dia suka menyalahkan diri sendiri. Wah, suka menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih aku kok kayak begini? Bego deh gue, goblok gue. Kata-katanya jelek sekali ke diri sendiri. Dan sulit menerima pujian karena mereka tidak pernah memuji diri sendiri, tidak cinta sama diri sendiri. Jadi dipuji orang pun tidak dia terima, tidak bisa very very dangerous ya. Dan mereka menghindari resiko dan merasa kesepian atau suka merasa terisolasi, suka merasa tidak dicintai. Tingkat PD-nya very very low. Iya. Oke, ini udah disebutkan nih, udah dijelaskan nih Dokter Ami ya. Tadi ciri-ciri mencintai diri sendiri sama ciri-ciri tidak mencintai diri sendiri ya. Betul Ya, aku sekali. kehilangan beberapa poin tapi nggak apa-apa nanti aja. Oke. Ada beberapa pertanyaan soalnya. Ya, nah ini sebelum kita lanjut nih Coach Santi, udah ada yang dari Bali juga nih, tadi mendengar namanya disebut langsung katanya menyapa nih. Jadi katanya Yang mana? nih, halo Mbak Indah, Coach Santi dan Dokter Ami, Mbak Ayu nih, I'm here katanya. Lengkap dengan suami, katanya ada Angga dan anak-anaknya Dewa dan Dewi. Oh, Dewa dan Dewi. Iya, Oh, my goodness. katanya topiknya pas banget karena lagi memperkenalkan anak-anak about self love kata Mbak Ayu. Oh my Keren goodness. banget nih Mbak Ayu Kayaknya nih. Nice. The healers termuda ya, mereka only 7 years old loh. Healers Oh, termuda ini. Bagus kan, see. dia harus dari kecil. Wah. Iya. Love themselves, Keren. love themselves. Iya. Ini berarti Umur nanti 7 tahun. berarti bisa dijawab juga sama Coach Santi di sesi berikutnya, di segmen berikutnya ya. Dari kapan kita harus belajar self love ya, Coach ya? Karena kan nanti ada Yes. tips-tipsnya juga ya. Yes, contoh Oke. contoh nyata ini Dewa Iya. Dewi 7 years old Ternyata sudah diajarin sama Mbak Ayu ya sebagai ibunya ya. Betul Hebat sekali. ya. Dan Sama Dokter Ami, Mother is the Ah. first educator. Jadi memang Yes, betul. Nah, jadi Well Dokter Ami pasti juga udah ada pertanyaan yang masuk kan. Setelah ini kita coba masuk ya. Kita kasih Aku lagu. boleh ke penyebab. Oh, mau Iya, masuk dulu penyebab nggak? dulu? Boleh, Nanti boleh. bisa Biar nggak langsung kepotong ya. saya- Oh, Oke. iya. Silakan. Oke. Penyebab kenapa? Penyebab dari kurangnya mencintai diri. Itu survei membuktikan loh 85% populasi di dunia, ini di dunia ya. Aha. 85% yang tidak mencintai diri. Besar sekali ya. Wow. Besar sekali. Ini berdasarkan survei research. Berdasarkan survei saya, ya, almost everyone, termasuk klien, termasuk orang-orang di sekitar, mereka bermasalah dengan self love, including saya di masa lalu. Have a problem with the self love. Jadi self love ini, lack of self love, kurangnya mencintai diri, ini adalah masalah universal. So, pendengar The Healers di luar sana, kalau termasuk dalam yang tidak mencintai diri, nggak usah khawatir. Karena temennya ada 85% orang-orang yang di dunia. Dan Tapi itu sudah jangan tidak. dong. Iya, dan itu sudah Kita tidak harus penting. buat kurangin Iya. persentase Enak, exactly. Iya. with this session ya. Mudah-mudahan ya Yang Dokter Ami penting dan ada Coach di ya setelah Health and Lifestyle Highlights malam hari ini agak berkurang dong persentasenya. Iya, saya Betul. pikir kasus-kasus yang seperti para artis dan mana-mana di luar negeri yang sepertinya nggak puas dengan sesuatu terus Exactly. bunuh diri atau dia ngedrugs atau apa. Exactly. Salah satu kriteria dari 85% yang Mbak Indah yang mereka tidak mencintai Jadi diri. sendiri. Nah, kalau mencintai diri saya pikir dia nggak akan menyakiti dirinya. Exactly. The I am not enough itu sudah penyakit universal. The fact yang mendengarkan ini sekarang ada di sini, mereka sudah keluar dari jalur itu. It's so important. Mereka sudah ada di sini, sudah mendengarkan ini,
berarti mereka sudah akan masuk kubu self love ya. Oke. Penyebab kekurangan mencintai diri nomor 1 adalah pengalaman masa lalu. Kalau kita di racing dengan orang tua yang tidak mencintai dirinya sendiri, otomatis mencintai diri tidak diperkenalkan ke kita. So true, right? Terus ada trauma. Trauma itu adalah luka batin di masa lalu. Kalau sudah ada ketutup trauma ini, jangankan mencintai diri, bersyukur aja susah loh. Bersyukur aja susah kalau kita traumanya banyak. Terus kesehatan mental juga, mungkin Dokter Emi dan teman-temannya bisa menjelaskan ini. Kondisi kesehatan mental itu juga bisa kita itu tidak aware akan self love. Culture sama lingkungan, social pressure juga mempengaruhi. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh gitu. Itu ngapain sih di rumah aja dandan? Kayak gitu berpengaruh ya. Terus kurangnya pengetahuan. Pengetahuan nggak dari sekolah saja loh. Kayak mendengarkan The Hills yang kayak gini, itu kita sedang memupuk pengetahuan kita. Sama negatif self-talk. Banyak sekali ya. Bego gue, aku kok nggak pinter sih, aku kok gagal sih, hidupku begini-begini aja sih. Gitu. Lebih baik mati aja. Lebih baik mati aja, ngapain di begini. Ya kan, begitu loh bahasanya itu banyak. Terus yang sering itu juga ketidakmampuan. Bagaimana kalau kita itu kayaknya kepikiran untuk mencintai diri itu nomor beberapa deh kalau keadaan kita sedang kekurangan. Oke, silakan lempar. Udah selesai mau tanya jawab. Oke, kita kasih lagu dulu boleh? Boleh. Oke, ini yang di request tadi sama Dokter Ami nih. Jim Brickman ya dengan My Valentine dari untuk semua The Healers nih yang malam hari ini yang udah tuning in ya, thank you so much. Kita kasih lagu dulu ya. Oke, jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi bersama Coach Shanti dan juga Dokter Ami. Kita ngebahas self love. My Valentine. Ih, enak banget gak sih lagunya nih The Healers ya. Romantis banget nih dibawanya My Valentine. Jatuh cinta sama orang lain itu penting, apalagi sama diri sendiri. Kembali ngebahas tentang self love nih bersama Dr. Ami dan juga Coach Santi. Kita tadi udah ngebahas ciri-cirinya, kemudian juga yang terakhir tadi penyebab kenapa sih orang tidak mencintai diri sendiri ya. Ternyata 85% ya, lebih malah. Wow. Ya. Nah, oke, silakan Coach. Banyak sekali ya. Banyak sekali ya klien-klien saya tuh orang-orang hebat, orang-orang amazing, orang-orang influencer, orang-orang yang kasih makan banyak orang ya. Tapi mereka sendiri tidak mencintai diri sendiri, banyak sekali. Kita juga pasti sering tahu ya, yang kayak begini itu. Mengutamakan orang lain tapi dirinya sendiri tidak diutamakan, makanya meltdown jadinya. Oke. Kita masuk 5 tips untuk belajar self love. Remember aku tadi bilang itu sebenarnya tipsnya banyak sekali. Ini adalah tips yang paling mudah latihannya biar ndak kaget. Lah nanti pertanyaan temanku ini udah langsung dijawab dong. Apa tuh pertanyaannya Dokter Ami? Pertanyaannya dari Caroline, how do I start to love myself? Oke, langsung aja ya dijawab ya. Di mana Caroline? Caroline di Malaysia. Oh, di Malaysia. Oke. Caroline, thank you for your question. We are going ngerti bahasa Indonesia dong ya. Kita akan terjawab di sini ya. 5 tips untuk belajar self love. Nomor 1 yang paling utama adalah putuskan. Make a decision. Putuskan untuk mencintai diri sendiri. Mau diajarin nggak? Mau role model, suka nih role play. Gampang sekali ini ya. Oke, mari kita The Healers yang ada di luar sana, mari kita role play. Taruh dada, kalau mau yang self ya, taruh your 2 hand, 2 tangannya ini di dada. Oke. Sebentar ingetin lagi Coach, ini nanti The Healers semua bisa melihat di The Heals TV ya, yang kita lakukan malam hari ini ya. Oh iya, lupa aku. Oke. Taruh tangannya di dada. Close your eyes, tutup matanya, nafas dari hidung, keluar dari mulut. Ulang kata-kata saya ya. Mulai hari ini,
Mulai hari ini saya memutuskan saya memutuskan bahwa saya akan mencintai diri saya sendiri. bahwa saya akan mencintai diri saya sendiri. Saya akan memprioritaskan diri saya sendiri. Saya akan memprioritaskan diri saya sendiri. Berjanji akan melakukan apapun untuk membahagiakan diri. Akan melakukan apapun untuk membahagiakan diri. Oke, take a deep breath in and out. That's it. Sudah memutuskan langkah nomor 1, Caroline. Kalau sudah memutuskan begini, tidak mungkin dong kita mengkhianati. Pasti nanti subconscious, alam bawah sadar kita akan mengingatkan, no, kan kamu udah mutusin mau bahagia. Kan kamu udah mutusin untuk mencintai diri. Mau melenceng pun nggak enak nanti. Oke, itu tips number 1. Nomor 2, belajar menerima diri. Exercise lagi ya, PR buat healer yang ada di sana. Tulis kekurangan dan kelebihan. Di kertas 1, apakah kekurangannya? Kertas nomor 2, apa kelebihannya? How many? Kekurangannya diterima. Nanti kalau udah selesai, kekurangannya diterima dulu. Kalau mau ditingkatkan, monggo. Kalau mau diperbaiki, silahkan. Tapi kita fokus ke kelebihan kita asah supaya menjadi berkah. Buat kita, buat sesama, dan buat yang terbaik untuk dunia. Mau nanya dulu, Dengan Coach. apa? Apa sampai? Kalau senang kerja itu, pokoknya suka kerja. Itu kekurangan apa? Kok sama sih pertanyaannya, ada Dokter work Ami? balance Saya juga senang kerja. Ada work balance-nya enggak? Kan tadi udah disebut di atas, orang yang mencintai diri, mereka punya life balance. Oh ya. Ada Tahu sih. kapan kerja, tahu kapan Iya. capek, tahu kapan harus memprioritaskan diri. Tapi soalnya ini juga mengenai tanggung jawab sih ya. Iya. Jadi, Nah, itu lain lagi, Dokter. Harus Oh, ada oke. strategi, harus alright, ada so strategi. aku itu out dari my list kekurangan itu. Iya. bukan kekurangan. Tapi tanggung jawab. Iya. By the way, Coach, berapa banyak kita harus melis kelebihan dan kelemahan kita nih? Sampai enggak bisa lagi ngelis. Oh, Ya oke, ampun, itu sebanyak-banyak. kalau 1 menit 2 menit kan nggak mungkin. Wah, no. When ini cuman tip aja, nanti Nanti dikerjakannya nanti ya. PR buat minggu Oke. depan. Oke. Wah, minggu Nomor depan 3. ditanyain. Nomor 3. Nomor 3 ya, mengenal diri lebih banyak lagi. Ayo kenalan lagi sama diri kita. CEO-nya kita itu apa? Bintangnya apa? Personality-nya apa? Love language-nya apa? Suka warna apa? Suka makan opo? Hobinya apa? Musiknya apa? Kadang itu kita nggak tahu loh. Ya kita tahu, oke zodiakku aku orang Aquarius, tapi aku nggak tahu kelebihanku apa, kekuranganku ada. Dicari Suka ya. main air. Suka main ya, hati-hati loh. Macam-macam tenggelamkan, ya Mbak Indah ya. Yes, betul. Jangan macam-macam, kelihatannya lemah lembut gitu ya. Iya. Kamu tenggelam kan aku senang kan suka jalan. Susi. Terus CEO-nya apa? Itu Apa? kita CEO Oh, misalnya CEO. ada Oke. macan, CEO dragon, Aku monyet, apalah. CEO aku monyet tahun Aku siap 1980. buat Ya. kerja emang. Nah, oke. CEO kuda misalnya, CEO kuda itu go dokter. Go ngeremnya bagaimana? Kelebihannya apa, kekurangannya apa, sudah tahu belum? Iya. Dicatat ya, kelebihan apa ini, jadi ini mengenal diri lebih banyak lagi. Iya. Itu nomor 3 ya. Mhm. Itu nomor 3. Yang nomor 4 adalah, ini latihan ini susah sekali walaupun kedengarannya mudah. Di depan kaca, lihat mata, lihat diri sendiri, habis itu bilang I love you. Oke. Saya selalu ngomong gini, mirror. Oh, gitu. I love myself. Gitu. Good on you. That's it. Iya, iya. Terus aku bilang begini Mbak Indah, Aha. muter.
Oh, aku udah mulai ada sedikit keriput ya, tapi masih jangan. Karena mamaku bilang setiap usia itu punya kecantikan Yes, yes, yes. masing-masing. Dan aku juga bangga dengan keriputku ya, karena itu kan Iya. cerita ya, Mbak cerita. Indah masih kinclong, Mbak Santi juga. And that is acceptance. Itu kita akan bahas Iya. nanti minggu-minggu Iya. depan, 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Itu termasuk di self acceptance. Self acceptance ya. Acceptance. Penerimaan Itu, Dokter. diri ya. Ya, oke, nggak Penerimaan apa-apa. diri. Ya, terjemahin juga dong. Mungkin Benar. yang Akan bisa susah bahasa ya Perancis nggak bahasa Inggris. Penerimaan susah diri ya. harus ada ya. melihat diri, Self habis itu bilang I love you. acceptance. Kalau Tadi ada yang self talk itu di mana ya, Coach? self talk, Mm-mm. self talk harus positif ya. Ya, benar itu. Di Itu ada poin yang- tipsnya tuh yang terakhir tuh. Oh, oke. Tips untuk Oh, belajar iya, iya, self love. iya, iya. Itu nomor 4, I love you in front of the mirror ya. Ya. Walaupun sesusah apapun, paksa I love you, I love you, I love you. Lama-lama nanti akan bisa. Dan yang nomor 5 adalah praktek bicara yang positif kepada diri sendiri. Iya, Oke. iya, iya. That's it. Aku masih sering guyon, cuman nggak bagus sih. Aku nggak Apa? boleh guyon ya. Apa? Ya, kita kan orang Surabaya, kadang-kadang ngomongnya yang Guyonnya apa? Ngomongnya apa? ya Ngomong wis gimana? kayak nggak usah diomongin di sini. Kan kita nggak boleh. Iya. Ya udah. By the way, ini masih ada 12 menit nih, Dokter Ami dan Coach Ya, Santi. pertanyaannya Kita dulu coba buat jawab pertanyaan Coach ya. Santi ya. Nanti Oke, ini oke, oke. dealersnya udah deg-deg juga dia nih. Aha. Oke, ini kita sapa dulu Mbak Indah Ya. yang paling setia bersama kita nih. Ada Pak Amin ya? Pak Amin di Kendari. Pak Amin, apa Selamat kabar? malam. Katanya sehat-sehat selalu. Mbak Indah, selamat malam. Coach Santi dan malam dok. Bagaimana cara menerapkan self love di tengah kondisi dan lingkungan yang serba tidak pasti dan berubah-ubah? Mungkin you know what that mean ya. Lingkungan mempengaruhi love Self-love? atau sebaliknya. Mhm. Maksudnya kita harusnya baru pengaruh terhadap lingkungan atau lingkungan tadi coach bilang lingkungan dari kecil ya. Iya. Terima kasih pencerahannya. Yang tadi temen aku udah tuh si Caroline menanyakan how Kan I start. berarti kan jawab Pak Amin ya. Ya. Ya, Pak Amin, terima kasih pertanyaan yang banyak sekali. Bagaimana caranya kita menerapkan self love dalam keadaan yang tidak tentu, kadang di atas, kadang di bawah. Mhm. Self love berubah. itu tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di luar kita. Hmm. Self love itu adalah hubungan antara diri kita dengan diri kita sendiri. Karena keadaan itu kadang kita tidak bisa merubah. Naik turunnya yang terjadi sama kita itu kadang di luar kontrol kita. Kita nggak bisa berusaha merubah itu, kita nggak bisa. Tapi yang bisa kita rubah itu adalah diri kita sendiri. Nah, self love itu kembali ke diri sendiri, Pak Amin. Kita harus punya strategi, kita harus punya cara bagaimana caranya kita masih tetap menerima apapun keadaannya kita di atas maupun di bawah dan still okay, still bahagia dan still begini loh. Tahu ya wes aku sedih, keadaan ini tidak bisa aku rubah. Apa yang bisa Pak Amin lakukan buat diri sendiri untuk mengangkat keterpurukan ini? That's called self love. Tidak ada terpuruk ya. jangan gimana caranya kita makin terpuruk. Kalau ada orang lain terpuruk kan kita harus ngangkat ya. Ayo kita support orang itu, kita kasih bantuan, kita kasih perlindungan, kita kasih makan kalau nggak ada makan. Do that kepada diri kita sendiri. Oh, That is called Betul. self love. Jadi self love sebenarnya tidak ada hubungannya dengan di luar. Self love itu between me and myself. Me, myself, and I. Ya. Menjawab pertanyaan nggak, Pak? Apakah ya nanti saya lihat jawaban beliau ya. Ini ada pertanyaan juga ya dari Cihan. Dia menanyakan apakah self love itu tidak membuat kita menjadi orang yang menjadi self attraction. Tadi aku sempat baca sih. Jadi self attraction. Mm-mm. Self attraction itu attract to ourselves loh. Hmm. Bukan attraction. Pak siapa namanya tadi? Cihan. Jihan ini. Pak Jihan. Pak Jihan, pertanyaan indah sekali ya.
kalau kita ngomongin self attraction itu berarti pengertian saya adalah attract, menarik diri kan, menarik diri kita sendiri menjadi yang lebih baik. Kalau di mindset ya, ini adalah mindset nomor 5. We attract what we are. Kita menarik apa yang ada di diri kita. Kalau diri kita baik, kita akan menarik hal-hal yang baik-baik. We attract what we are. Kalau kita punya self love yang besar sekali, kita akan juga attract cinta yang besar. Buat diri kita sendiri, buat keluarga, buat sesama, buat teman, buat dunia. Jadi kalau memang self love-nya benar-benar self love, ya nggak usah khawatir, nggak akan attract yang negatif. Dia akan attract yang cinta-cinta saja, yang penuh kehidupan, yang penuh kasih sayang. Apakah menjawab? Ya, nanti dia akan respon. Kita baca dulu apa ada ininya sekarang. Apakah masih ada pertanyaan, Dokter Ami? 8 menit tersisa nih. Iya, seperti yang tadi ini ada Pak Kobi nih. Pak Kobi mengatakan, saya dengar sih dari tadi kedengarannya mudah, tapi ribet juga ya katanya. Itu bagaimana untuk tidak ribet? Apanya ini yang ribet? Ribet banget. Pak Kobi di Makassar. Iya, Pak Tony di Makassar. Terima kasih. Kobi. Pak Kobi di Makassar, terima kasih pertanyaan yang bagus, dan ini adalah masalah universal. Kenapa 85% orang itu tidak mencintai diri? Karena mereka tidak tahu sebenarnya mencintai diri sendiri itu apa. Emang ribet, tapi sebenarnya very simple. Very simple. Simpelnya kenapa? What you do to others, yang Bapak lakukan ke orang lain, yang kita lakukan ke orang lain, bagaimana cara mencintai orang lain, itu lakukan ke diri kita. Nggak ribet kan jadinya? Nggak ribet kan Pak Kobi, misalnya lu tadi mau kan Pak Kobi orang gitu, aku memberi simpel lagi. Ternyata itu kata Coach Santi, apakah kamu lakukan terhadap dirimu nggak itu? Ya. Ya, jadi harus dilakukan. Ditanyakan balik dulu ya. Ditanyakan. Oke. Nanti kalau ini bisa lagi ya Pak Kobi ya. Semoga menyenangkan. Ini ada dari Pak Amin tadi Mbak Indah. Oke, berarti semoga sudah ada hubungannya dengan dunia luar ya. Jadi itu dari tidak ada hubungannya. Hubungan internal. Aku ada pertanyaan nih Mbak Indah satu ya. Saya sering tuh kan misalnya nggak mengatakan down ke pasien, maksudnya makan secukupnya gini. Tapi kan keluarganya nyawanya gini, makan apa aja lah ntar juga mati gitu. Atau ngerokok misalnya, kan jangan terlalu banyak merokok gini. Saya udah berpuluh tahun ngerokok, nggak apa-apa kok, itu orang gitu. Maksudnya itu apakah termasuk yang mencintai diri sendiri atau ignore gitu loh terhadap, sebenarnya nanti kan kalau overeating atau apa kan jadi penyakit. Saya nanya karena ini berhubungan dengan saya ya di kesehatan ya. Jawabannya kayak gitu. Apakah termasuk orang yang tidak mencintai diri sendiri kalau udah dibilangin, Ibu Bapak sebaiknya makannya seperti ini. Nggak usah dok, orang juga pasti nanti mati gitu. Banget dokter, banget. I will answer you, orang-orang yang seperti itu unfortunately mereka adalah orang yang tidak mencintai diri. Karena kita aja kalau mencintai orang lain, kalau ngerti ngerokok itu nggak baik, pasti kita larang kan. Kalau kita cinta sama suami kita, tapi suami kita perokok berat, pasti kan berhenti dong, sampai tengkar, sampai mau cerai gara-gara orangnya nggak mau berhenti rokok. Tapi kan kadang-kadang gini Coach, sorry aku potong nih, maksudnya mereka merasa I feel happier if I smoke, I feel happier if I eat a lot misalnya. Kan mereka mendefinisikan itu mendatangkan kebahagiaan, katanya gue lebih relax kalau ngerokok gitu kan, kayak gue nggak punya masalah. Itu gimana tuh? Di satu sisi mereka merasa bahagia, tapi di sisi lain it's distract yourself gitu kan. Itu tingkatannya berlapis-lapis itu Mbak ya. Mbak Indah ya. Jawabannya tingkatan berlapis-lapis. Karena yang mau kita simpulkan aja pertanyaanku akan begini, pertanyaan saya akan begini. Kalau kamu mencintai diri sendiri, kamu membiarkan nggak diri kamu itu diracuni? Kamu mau nggak ngeracuni diri sendiri? Kalau kamu benar-benar cinta sama dirimu sendiri ya jangan diracun lah. Kalau kita cinta sama orang lain ngerokok aja nggak boleh, masa iya kita sendiri meracuni diri sendiri ya?
Oke. mengakibatkan nanti kita kesusahan Iya. di Harus depan. banyak-banyak berdialog dengan diri sendiri sebetulnya proses Betul. pencarian self love ini ya. Begitu ya coach ya. Betul. By the way Betul. coach, I do hope di dalam 4 menit ini masih bisa dikasih kesimpulan nih Dokter Ami, apakah masih ada pertanyaan? Apa bisa kita bungkus untuk 2 minggu yang mendatang? 2 minggu mendatang aja kan pertanyaannya sama overall, nanti saya jawab mereka karena Pak Kopi juga sendiri udah jawab, terima kasih banyak. Terus Pak Amin sendiri reply bahwa kasih tam juga dan ternyata tidak ada keterkaitan dengan ini. Tapi saya pikir perlu dibahas lagi karena mengenai mencintai diri sendiri itu luas banget ya. Kompleks ternyata ya. Betul. Kesimpulan, saya masuk kesimpulannya. Ya, silahkan. Cintai diri adalah aspek paling penting buat kebahagiaan kita lahir dan batin. Kalau kita mau bahagia lahir batin, intinya adalah kita harus mencintai diri. Ya. Mencintai diri itu meningkatkan juga kesehatan mental, jiwa, dan raga. Kalau mau sehat, badan, pikiran, dan jiwa, kita harus mencintai diri. Oke? Nomor 3 adalah belajar mencintai diri. Itu adalah perjalanan ya, bukan tujuan akhir. Saya aja, self-love perjalanannya saya panjang sekali, sudah lebih dari 10 tahun, dan saya masih belajar dan masih banyak sekali ruang untuk tumbuh. Jadi bersabar. Kalau sekarang belum sampai pada tahap yang tadi saya jabarkan, that's okay. Masih banyak waktu. Oke? Terus habis itu, knowledge is power. Terus belajar. Knowledge itu nggak harus dari sekolah. Knowledge is power. Terus belajar, terus bertumbuh, terus mendengarkan hal-hal yang baik. Dan yang paling penting adalah nomor 3. Be the love you never receive. Jawab pertanyaannya Pak Kobinil. Jadilah cinta yang tidak pernah kamu terima. Oke. Jadi dari semua cinta yang tidak pernah kita terima, be you as that love. Oke. Okay, your call ends in under a minute. Ya, thank you so much. So, thank you for your time. Sehat selalu, happy pada semua, sama Mbak Ayu dan keluarga. Yes. Apa ya Mbak? Ya. Aku nitip salam ya buat keluargaku yang di Jawa. Yes, yang please. I love you guys so much. Selalu berada Rika di juga di Sleman, kemudian tadi Caroline di Malaysia, Pak Jihan dan Pak Amin di Kanada. Masih banyak lagi sih kita. Tapi sama sih, hampir sama pertanyaannya. Semua Mbak Indah. Yes, thank you. Coach Santi, salam buat keluarga, sehat selalu. So we'll see you on next 2 weeks ya. Yes, thank you. Bye bye. Mila semua Mbak. Yes, thank you for tonight. Bye bye. Have a great evening. Okay, the healers. Ya, terima kasih banyak yang sudah join di Health and Lifestyle Highlights. Bye bye, love you both. Terima kasih banyak untuk yang sudah join di Live and Health and Lifestyle Highlights malam hari ini dan sudah ikutan ngobrolnya bareng sama Coach Santi dan juga Dr. Ami ya. Kita masih akan ngebahas part 2-nya nanti di tanggal 29 Februari tentang self love. And in the meantime, gue Indah Firdaus pamit. Terima kasih banyak. Bye everyone.